Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di Otodidak Farm. Oke teman-teman, hari ini seperti biasa kita aktivitas di kandang ya. Kita buka dulu pintunya. Oke teman-teman, ya selamat pagi dari kandang kami Otodidak Farm. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Nah, alhamdulillah pagi ini cerah ya, walaupun setelah semalam hujan lebat disertai angin di sini. Nah, sekarang memang kondisi tanah agak sedikit basah. Ini bukan karena dari bawah, tapi memang atapnya ada yang sedikit bocor teman-teman. Jadi karena kena angin kemarin, enggak apa-apa. Ini hanya sebagian saja, ini agak sedikit basah, tapi yang lain di sisi yang lain itu kering ya. Ini penting untuk tetap menjaga kandang kita tetap kering agar terbebas dari bau dan lalat ya teman-teman. Oke. Ya teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup penting ya. Yang cukup penting menurut saya, karena ini kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perlakuan atau metode pemeliharaan bebek pada saat brooding sampai turun ke tanah. Artinya pada saat bebek pertama datang sampai dengan bebeknya nanti turun ke tanah seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, yuk mari kita mulai. Nah, yang pertama tentu kita harus memilih bibit yang bagus ya. Memilih bibit atau DOD yang bagus ya teman-teman. Yang bagus itu yang bagaimana? Nah, tentu yang bebeknya bersih, kering, tidak basah ya teman-teman. Dan juga kita lihat dari posturnya. Nah, kalau perlu teman-teman ada timbangan, boleh ditimbang ya. Nah, kalau bebeknya DOD-nya besar, otomatis namanya akan menjadi bebek yang besar juga, atau bisa disebut itu DOD jumboan gitu ya teman-teman. Oke, kali ini kita memakai DOD sendiri. Memang tidak bisa atau tidak semuanya kita vaksin ya, dan tidak semuanya kita perjualbelikan. Nah, karena ini masih trial, baru 4 kali ini kita memelihara. Nah, tapi alhamdulillah hasilnya bagus, 0 kematian sampai sekarang, dan tidak ada yang trouble, alhamdulillah sampai panen. Itu kemarin pun panen itu di sana itu ada sisa 2 ekor. 2 ekor itu karena memang tak sisakan itu, ada pesanan 2 ekor yang nanti akan dipelihara oleh ibu saya teman-teman. Jadi memang saya sisakan 2 ekor. Nah, oke, kali ini setelah kita memilih DOD yang bagus ya, nah, kemudian selanjutnya kita juga harus lihat indukannya ya. Indukannya, kalau ada penjual yang bilang DOD saya jumbo, DOD saya besar, speknya 2 kilo atau speknya 1,6 atau 1,5, berarti kan cukup besar itu ya. Nah, karena DOD-nya jumbo, DOD-nya besar, maka tentu indukannya pun akan besar. Harusnya seperti itu ya. Kita lihat indukannya, kita tanya pada penjualnya, apakah indukannya itu besar? Kita minta video atau fotonya. Kalau memang indukannya besar, maka anak-anaknya pun DOD-nya akan menjadi DOD yang besar-besar. Gitu ya teman-teman. Jadi genetik dari indukannya pasti akan menurun ke anak-anaknya atau DOD yang kita beli. Gitu ya teman-teman. Nah, oke. Selesai. Yang pertama kita bahas DOD sudah. Kita pilih yang bagus. Seperti itu ciri-cirinya, kurang lebihnya ya. Terus DOD-nya juga terlihat lincah, seger, dan tidak bahasa Indonesianya tidak lesu ya, tetap seger,
kelihatan lincah dan aktif bergerak. Gitu ya teman-teman. DOD selesai. Lanjut selanjutnya kita akan bahas ke pakan. Nah, setelah DOD yang bagus, kita juga tentu akan pilih pakan yang bagus ya teman-teman. Nah, saya sudah berkali-kali menjelaskan ke teman-teman pakan yang saya gunakan, apa saja kandungannya. Nah, ini untuk masa brooding atau masa awal DOD datang, ini kita wajib menggunakan pakan yang bagus ya teman-teman. Nah, kita kali ini menggunakan Seria B401. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Kita pakai Seria B401 ya. Nah, kami di kandang ini pakai Seria dari mulai DOD datang, berarti umur 1 hari sampai dengan DOD turun ke tanah. Bahkan sudah turun ke tanah pun kami masih pakai Seria. Nah, jadi ini akan saya buka ya teman-teman. Ini yang kami lakukan di kandang kami. Jadi tidak ada maksud untuk bahwa yang kandang lain itu cara begitu salah atau cara begini tidak benar. Ini murni cara yang kami gunakan di kandang kami. Jadi mungkin masing-masing peternak punya standar, punya cara sendiri untuk memelihara bebek mereka, ya. Antara peternak satu dan yang lain mungkin tidak sama. Jadi jangan kalau bisa tinggalkan komentar atau tinggalkan kesan itu yang bagus. Kalau memang berbeda cara pemeliharaannya ya monggo kita diskusi atau boleh main ke kandang sini teman-teman. Jadi jangan kok menjudge ini kandang yang otodidak atau kandang bebek farm atau kandang duck farm di sana itu pakannya kok tidak dihitung FCR-nya, tidak dihitung perbandingannya segala macam proteinnya. Nah, kembali lagi saya selalu bilang ke teman-teman, ini yang diceritakan di video kami ini berdasarkan dengan pengalaman atau yang sudah kami lakukan. Kalau kami tidak melakukan, kami tidak akan membagikannya ke teman-teman. Jadi real sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari sampai dari bebek datang sampai bebek panen. Tidak ada yang ditambahi dan tidak ada yang dikurangi. Insya Allah kami ikhlas membagikan ke teman-teman ilmunya supaya bisa teman-teman pakai untuk motivasi teman-teman dan untuk sarana belajar teman-teman semua. Gitu ya teman-teman. Tidak ada maksud apapun selain kami ingin berbagi ilmu, berbagi informasi dan sharing tentang dunia peternakan khususnya bebek. Gitu ya teman-teman. Nah, oke, kita kembali lagi ke pakan. Kita pakai Seria B401 ini ya. Seperti teman-teman lihat, itu kita dari mulai umur 1 atau dari mulai DOD datang sampai nanti kurang lebih 20 hari. Nah, kita lihat boxnya dulu ya teman-teman. Kandang box atau kandang brooding yang kita gunakan. Kita akan menuju ke kandang brooding. Nah, itu di pojok sana kita punya kandang untuk brooding teman-teman. Nah, kita gunakan seperti box itu, kita beri lampu untuk penghangat. Masing-masing ruangan itu lebarnya 2 meter. Ini total panjangnya 4 meter. Masing-masing box itu 2 kali 1 meter ya. Ukurannya 2 meter kali 1 meter. Terus kita beri lampu per masing-masing ruangannya 2 biji lampu 5 watt yang merek hemat. Nah, boleh teman-teman cari kalau ada di sekitar teman-teman toko bangunan. Kalaupun tidak ada merek hemat, boleh pakai merek yang lain. Philips lebih bagus, tapi memang di sini agak susah dan harganya mahal, jadi kita pakai yang hemat saja. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah dari kandang box itu kita DOD masuk, kita pelihara sampai 7 hari. Terus kemudian setelah 7 hari kita turunkan teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di situ. Nah, setelah 7 hari kita turunkan ke tanah. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala, tidak ada kematian sampai sekarang. Terus kemudian pakannya apa? Pakannya pun masih tetap dari awal kita pelihara sampai sekarang kita masih menggunakan crumble Seria ya, puro Seria ini teman-teman. Iya, kita bisa lihat bersama.
Itu ya teman-teman, kita masih pakai Seria sampai sekarang. Nah ini kuncinya di sini. Kita akan bagikan ke teman-teman semua. Ya, kita akan sharing bahwa pemeliharaan dengan pakan Seria ini, atau kita menggunakan pakan Seria ini dari mulai 1 sampai 20 hari teman-teman. Insya Allah dengan begitu hasilnya akan maksimal ya. Kalau dulu kita pernah menggunakan dari 1 sampai 7 hari, setelah itu pakannya kita pakan self mix, ternyata hasilnya kurang maksimal. Terus kita pernah mencoba 10 hari juga kurang maksimal, 14 hari itu pun masih belum maksimal, walaupun menurut kami itu sudah lama ya, 14 hari menggunakan pakan pabrikan. Dan akhirnya yang terakhir ini kita menggunakan sampai 20 hari. Alhamdulillah bobot dan pertumbuhan hasil panen yang kita peroleh itu maksimal teman-teman ya. Jadi setelah kita beli DOD, kita berikan makan di kandang box itu menggunakan Seria sampai umur 20 hari. Nah setelah 20 hari barulah kita menggunakan self mix teman-teman. Entah itu teman-teman yang paling mudah di sana katul, atau bahkan ada kebi itu lebih bagus, atau mungkin adanya di sana limbah-limbah seperti apa ya, keterokan atau apa gitu, silahkan boleh dipakai, tapi tetap kita memperhatikan kualitas ya teman-teman. Artinya kita bisa cek kalau memang bebek kita makan pakan self mix itu kotorannya kering dan bagus, tidak warna putih, warnanya tetap coklat kehitaman bagus, tidak encer, tidak mencret, berarti cocok dan tidak bau ya teman-teman. Nah kalau sementara di kandang kami kita menggunakan katul itu ya teman-teman, seperti yang sudah dibahas di video saya bahwa kita menggunakan campuran katul untuk self mix-nya di usia 20 hari ke atas ya, gitu ya teman-teman. Nah ini bebek yang di depan teman-teman ini usia 11 hari ya. Ini bebek usia 11 hari. Alhamdulillah sehat-sehat ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Nah alhamdulillah, semoga lancar nanti sampai panen. Nah gitu ya teman-teman yang dapat saya bagikan. Ini murni kita, saya atau kami berbagi pengalaman, bukan, tidak ada maksud lain. Kita hanya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman, berbagi informasi, berbagi ilmu, semoga bermanfaat gitu ya teman-teman. Mari kita belajar bersama, semoga ini bisa menginspirasi, bisa memberikan manfaat untuk semua umat. Terima kasih teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam peternak rumahan, salam otodidak farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.